Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 6 yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama meskipun jarak kita berjauhan. Tidak menghalangi semangat kita untuk tetap mencari ilmu. Karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi Al-Qur'an dan hadis, materi kedua. Pada materi pertama kita telah memahami yaitu surat Al-Infitor. Sekarang pada materi kedua ini kita akan memahami surat Al-Mutaffifin. Surat Mutaffifin ini anak-anak banyak sekali pelajaran yang bisa kita pelajari. Nanti kita akan belajar tentang selayang pandang atau bagaimana surat Al-Mutaffifin itu, ya, urutan suratnya, termasuk golongan surat apa, jumlah ayatnya berapa, ya, arti surat Mutaffifin itu apa, isi kandungan yang termuat di dalam surat Mutaffifin yang syarat dengan makna yang sangat dalam itu apa saja. Anak-anakku sekalian yang Ustadz banggakan, mari kita memanfaatkan waktu untuk memahami surat Al-Mutaffifin. Anak-anak tentunya sudah menghafal surat Al-Mutaffifin, maka untuk menghafal surat Mutaffifin anak-anak ya difahami, dihafal, dan dibaca artinya. Di sini kita akan mempelajari tentang selayang pandang tentang surat Al-Mutaffifin. Ya, kita berkenalan dengan surat Al-Mutaffifin dulu anak-anak. Surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83 di dalam Al-Qur'an. Urutannya surat yang ke-83 di dalam Al-Qur'an. Terdapat pada juz yang ke-30. Anak-anak tentunya juz 30 apalagi kelas 6 insya Allah rata-rata sudah ikut munaqosyah sehingga sudah hafal surat Al-Mutaffifin ini karena terdapat pada juz yang ke-30. Sementara anak-anak sudah hafal 4 juz, Masya Allah. Ya, juz 30, 29, 28, 27. Barakallahu fiik. Surat Al-Mutaffifin terdiri dari 36 ayat. Termasuk surat Makkiyah. Ya, kemarin kita jelaskan apa sih yang dinamakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Ini dinamakan surat Makkiyah. Surat ini dinamakan surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin itu artinya adalah orang-orang yang curang. Makanya ya, kita akan memahami, melihat sifat orang-orang yang curang. Ya, curang dalam hal apa? Ya, dalam hal timbangan, mengurangi waktu yang ada. Orang-orang yang curang. Diambil dari kata pertama pada ayat pertama surat ini. Ayat pertama yaitu yang dimaksud adalah surat Mutaffifin. Kata Mutaffifin itu diambil dari ayat pertama, ya, diambil dari kata pertama ayat pertama surat Mutaffifin ini. Surat ini anak-anak diturunkan sesudah surat Al-Ankabut dan merupakan surat terakhir yang turun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi surat yang terakhir, ini perlu anak-anak catat ya, poin ini silakan dicatat di buku kalian, kalau perlu dihafal. Surat yang terakhir
diturunkan ya di Makkah sebelum Rasulullah hijrah itu adalah surat Mutaffifin. Artinya setelah surat Al-Mutaffifin ini turun dinamakan surat Madaniyah. Karena surat Mutaffifin adalah surat yang terakhir diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah. Artinya surat setelah itu dikatakan surat Madaniyah. Barakallahu fikum. Ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan isi pokok surat Mutaffifin. Ini perlu dicatat juga, penting. Ya, isi pokok surat ini yang pertama, ancaman dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran, dan takaran. Ya, tidak hanya jual beli saja, tapi umum mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran, dan takaran. Ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang mengurangi timbangan. Ya. Orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran, dan takaran yang sudah disepakati. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita tidak tergolong ya menjadi orang-orang mutaffifin, orang yang curang. Yang kedua, isi pokok surat ini berisi informasi catatan kejahatan manusia itu ditulis di dalam sijin. Jadi di akhirat nanti ada catatan itu namanya illiyin, ada namanya sijin. Apa perbedaan illiyin dengan sijin? Kalau sijin adalah catatan kejahatan manusia. Ini dicatat anak-anak. Sijin berisi catatan kejahatan. Adapun illiyin berisi apa? Catatan kebaikan manusia. Tentunya kita berharap, memohon, dan berusaha agar kita tertulis amalan-amalan kita di illiyin, yaitu di catatan kebaikan. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah, dimudahkan oleh Allah, kita ya termasuk orang-orang yang mendapatkan catatan di illiyin. Kemudian balasan orang yang mendustakan hari pembalasan dan melampaui batas di akhirat kelak akan terhalang dari melihat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun. Mereka ada hijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tsumma la yusallunal jahim. Kemudian mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Orang yang mendustakan hari pembalasan, orang yang tidak percaya terhadap adanya siksa dan pahala, orang yang melampaui batas dengan dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran, maka mereka kelak di akhirat tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Wal iyadu billah. Kemudian penjelasan akan balasan dan macam-macam kenikmatan bagi orang yang berbuat kebaikan dijelaskan di dalam surat Mutaffifin ya. Ya, balasan-balasan orang yang berbuat kebaikan. Tidak hanya orang yang berbuat tidak percaya terhadap hari pembalasan, tidak hanya balasan bagi orang yang berbuat dosa, tapi orang yang berbuat kebaikan, ya dijelaskan macam-macam kenikmatan yang mereka akan peroleh di akhirat. Kemudian berikutnya, orang yang beriman kelak di akhirat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang sangat besar. Nah, ini sudah kita jelaskan di materi akidah ya, dari materi melihat Allah Subhanahu wa taala. Silakan dilihat lagi materi tersebut. Kemudian sikap dan pandangan orang-orang kafir ketika di dunia terhadap orang-orang beriman. Ya, orang-orang kafir ya, mereka di dunia menghinakan orang-orang beriman. Ya, mereka mengejek, mengolok, menyakiti, bahkan dibunuh orang-orang mukmin di dunia. Ya, dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin ini. Ya, dan yang terakhir sikap orang-orang beriman
di akhirat terhadap orang-orang kafir. Nanti pada hari kiamat giliran orang-orang beriman ya mensikapi orang-orang kafir bagaimana? Ya, ini anak-anak pelajaran yang bisa kita ambil. Ustadz minta kasih tugas, silahkan dicatat poin-poin penting yang ada di slide tersebut. Kalau perlu dihafal, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membaca ya arti dari surat Mutaffifin atau kemarin surat Al-Infitor ayat per ayat. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.